LL lagi. Nah, dia benci sama Niki. Aku dijadiin alat lagi untuk nyerang Niki. Dan bodohnya aku mau. Memang dia yang ngejebak. Oh, oke. Dia yang ngejebak. Aku saksi hidup, Stasia saksi hidup. Alin saksi hidup. Oke. Si Om saksi hidup. Si Om LL berantem sama aku pertama kali. Dia yang nyeting LL buat ngajar aku. Oke. Jadi pas di saat LL berantem sama dia, dia nyari alat untuk orang yang nyerang LL. Aku dibaikin sama dia. Halo guys, welcome back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Nggak ngobaks, nggak asik dong. Nah, ini pertanyaan kalian semua. Ayo dong Kak, undang KGB Pesta, undang KGB Pesta. Ayo dong. Kebetulan hari ini gua dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama KGB Pesta. Ayo sambut. Sobat perempuan, Sobat perempuan. apa kabar? Kakak apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Widih. Aku sambil makan ya, geng. Ah ya boleh. Karena seperti yang kalian tahu, aku hobi makan. Iya, kalau di Instagramnya kan kita lihat kalau Kak Gaby nge-review apa juga enak banget kalau lagi makan tuh. Kalau nggak ngunyah tuh hidup kayaknya stres. Banyak masalah soalnya Kak ya. Oh ya Kak, kan soal ngikutin Kakak nih dari Kakak awal lah, dari pertama Kakak di dunia entertain. Sawal ngikutin Kakak tuh orang yang benar-benar hebat. Kakak bisa menyelesaikan masalah Kakak tuh dengan bijaksana lah. Amin. Nah, jadi kemarin itu sempatlah Kak terjadi, langsung aja ya Kak ya, terjadi huru hara. To the point aja. To the Jadi point. bakal jawab semuanya. Oke. Nah, di tayangan layar tancap yang pertama tuh Kak. Nah, itu Kakak kan ngumpulin tuh banyak orang-orang yang terzolimin lah bisa Iya. dibilang. Temen sih, bukan orang-orang, temen-temen yang terzolimi. Terzolimi oleh Si kakek. Oke, kita sebut saja si kakek. Kakek cabul. Nah, pertama kali yang membuat Kakak sakit hati atau membuat Kakak murka ke dia, apa itu Kak? Kalau boleh tahu. Kalau pertama kali itu yang benar-benar bikin sakit hati itu dia nipu aku, manfaatin nipu aku yang untuk beli tanah gaib itu, tanah gaib, tanah yang gak ada gaib. wujudnya. Oke. Nah, kedua itu bikin PT ternyata cuma 8 juta, dipintanya sama aku 50 juta. Jadi aku bikin PT sama dia 50 juta. Oke lah kalau misalkan emang dia mau bikin bisnis, kan dia kan nganggap aku anaknya nih, talentnya di manajemennya. Harusnya kalau berbisnis oke lah. Kalau misalnya 15 juta atau 20 juta, itu masih fine. Bener nggak? Oke. Tapi kalau sampai 50 juta kan berarti dia ngambil keuntungan 42 juta. 42 juta, udah lebih banget ya Kak ya? Bukan lebih banget lagi itu. Itu benar-benar penipu ulung namanya. Nah Kak, itu tadi pertama ya masalahnya masalah tanah. Jadi tanahnya itu Kak, jadi Kakak beli atau gimana? Aku udah DP, ternyata tanah itu tuh bukan nggak ada tanah itu bukan punyanya, dan itu tanah gaib. Jadi tanah yang nggak ada gitu loh, nggak ada wujudnya. Jadi dia story itu yang kita dibawa ke sana itu tanah orang, bukan tanah dia, bukan tanah orang yang mau jual atau apapun. Berarti nggak ada DP itu langsung ke dia dong? Iya. Oh, dan tanah itu benar-benar nggak ada wujudnya, makanya dibilang tanah gaib. Oh, oke. Nah, kemarin itu Kak, saya lihat layar tancap yang pertama, itu kan ada Kak Davina, ada Kak Thalia, Kak Alin juga rame deh. Ada mantan asistennya yang kemarin udah ngejelekin, balik lagi, ya kan? Itu penjilat, cocok lah, cocok. Cocok apa di? Cocok berteman sama si kakek, cocok. Oke. Definisi dakjal di dunia nyata ya itu. Cocok. Oke. Nah Kak, itu emang dikonsep buat ngulitin lah bisa kita bilang ya, ngulitin si kakek, atau emang kalian udah gedek banget biar nggak ada korban-korban lah bisa dibilang kayak selanjutnya, atau gimana Kak? Sebenarnya gini, awalnya kan memang aku kan udah silent kan.
Aku benar-benar yang aku pikir ya udah aku silent, aku di Bali, aku udah nggak mau ngeladenin. Aku udah Matalia yang lain-lain udah pada tahu aku udah nggak suka sama dia. Aku pindah ke Bali tuh emang aku mau ngindarin dia gitu loh. Memang benar-benar aku nggak mau. Pas mereka ke Bali pun aku nggak mau nemuin sebenarnya. Cuma karena ngehargain Matalia, Cevita, Alin yang pas ke Bali itu ya udah mau nggak mau aku datang gitu kan nemuin mereka di hotel kan. Tapi aku udah males sama dia gitu loh. Memang aku udah benci karena aku udah tahu dia nipu aku itu yang masalah PT. Oh, oke. Nah, jadi pas di saat itu aku berusaha untuk diam. Aku berusaha untuk ya udah aku nggak mau ngeliatin kalau aku benci sama dia atau aku nggak suka sama dia. Tapi intinya aku nggak mau ketemu dia lagi gitu loh. Nah sampai akhirnya puncaknya dia ngehajar Alin. Ngehajar dalam Masalah apa? ini masalah baju bellman ini. Oke. Nah, aku sebagai sahabatnya Alin yang belasan tahun, kita sahabat dari zaman SMP, nggak terima dong aku si Alin mau dihancurin nama baiknya dia, gitu loh, difitnah sama dia, gitu. Otomatis aku nggak terima. Terus aku cuma nge-warning, please stop drama sampah ini. Aku nge-warning, tapi malah mereka makin jadi-jadi. Akhirnya udah, aku bilang oh nggak bisa. Kalian Alin lu diam, biar gue yang turun. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya udah dari situ tuh langsung pecah semuanya gitu. Oh, jadi ini Saul ambil kesimpulan. Kemarin Saul sempat podcast sama Kak Talia bahwasanya disebut Miss Dubai. Berarti Miss Dubai itu Kak Alin. Nah, Kak Alin ini yang seperti Kak Talia ngomong, dia open just tip, tapi sebenarnya dia lagi sibuk di sana, lagi ada job juga. Bukan Alin open just tip. Si kakeknya itu bilang gini, nge-DM ke Alin, Neng, open just tip dong. Oke. Nah, jadi Alin jawab gini, nggak bisa, bagasi gue udah full. Karena kan sekarang kalau misalkan open just tip, kalau misalkan orang yang pintar, open just tip itu kan dalam koridor yang besar. Oke. Kan sama kayak kita open PO atau apa. Kalau kita keluar negeri kan open just tip nih. Kan skala besar kan. Bener. Ya Alin pikir kalau open just tip, kalau Alin pikir harus kan nambah bagasi. Iya, nambah bagasi. Nah, Alin pikir kan untuk follower dia atau apa. Nah, ternyata dia pengen nitip kaos bellman. Kalau misalkan dia mau ngomong aja kayak straight to the point, kayak Matalia kan bilang, Neng nitip kaos bellman ya di sana ya. Nah, harusnya ngomong aja kayak begitu, apa yang mau dititip dicariin gitu loh. Bukan yang kayak apa basa-basi open just tip dong gitu loh. Jadi seperti itu. Oh, mungkin biar dia beranggapan nggak ada hutang Kak. Iya, gitu. benar. Nah, ternyata Kak Alin tadinya tuh udah sampailah ke Jakarta dan adalah tadi kaos bellman-nya, tetapi yang Kak Talia sempat sampaikan itu si kakek ini tidak datang pada arisan ya itu ya. Nah, di situ si kakek jadi sakit hati lah. Karena Alin beliin kaos bellman itu ke Talia sama ke Kak Vera. Nah, sementara mereka ini kan awalnya kan nitip, bukan mau diminta, jadi nitip. Cuma karena Kak Vera itu lagi ulang tahun, Matalia lagi ulang tahun, dan waktu Alin ulang tahun pun Matalia ngasih kado, Kak Vera ngasih kado, jadi Alin pikir ya udah nggak usah bayar, ini kado ulang tahun. Balance dong. Jadi kan kamu ngasih aku kado, masa aku nggak ngasih kamu kado saat kamu ulang tahun gitu loh. Bener. Jadi dia itu iri gitu loh. Oh, oke. Jadi dari situ dia beranggapan Kak Alin ini malah lebih memilih Natalia sama Kak Vera. Oke. Nah Kak, sempat Sawal lihat tuh ada di YouTube lah ya. Dia bilang kakak ada ngambilin uang dia. Itu gimana tuh maksudnya tuh Kak? Coba Kak, pengen tahu deh Kak. Ini depan rezeki nih. Oke. Seumur hidup aku tuh nggak pernah maling duit siapapun kecuali nih ya tamu. Oke. Zaman dulu aku masih kayak aku jadi PSK, itu sering karena kalau tamu luar gitu, luar ya. Kadang-kadang aku tahu, dia taruh dompetnya di sini. Ya paling tarik kayak $100 atau $50. Nggak munafik ya, tapi kalau uang teman, uang keluarga, uang saudara enggak. Jujur banget loh. Jadi intinya benar-benar nggak ada lah yang nggak ada, diomongin dia itu fitnah, Kak. demi Allah dia fitnah. Oke. Terus Kak, menurut Kakak nih, jika suatu saat si kakek ngubungin kakak personal nih, kayak udahlah selesaiin lah ini drama kita ini, tanggapan kakak gimana Kak? Haram. Nggak mau dong? Enggak. Sama orang lain aku masih bisa
sama musuh-musuhku ya, sama orang yang pernah berantem sama aku masih ada kata maaf, atau bila perlu aku minta maaf. Walaupun dia salah juga, tetap aku berlapang dada, aku minta maaf. Sama siapa musuh-musuhku. Nggak usah aku ini ya, kayak sama Niki. Aku udah minta maaf duluan, kita udah baikan. Sama Hexa, sama siapapun gitu, aku selalu minta maaf gitu loh. Karena memang ya udah aku selalu berbesar hati untuk ya udah walaupun walaupun kita sama-sama salah, tetap aku nggak mau egois nunggu kalian dulu yang minta maaf gitu loh. Kalau aku bisa minta maaf ya aku dulu. Tapi kalau untuk dia sendiri itu nggak ada kata maaf. Haram buatku. Oke. Berarti emang ini benar-benar real, ada sesuatu masalah ya kayak bukan berarti ini ada settingan, nggak ada ya kayak. Nggak ada sama sekali. Karena kalau settingan menguntungkan sebelah pihak nih kalau begini nih. Oke. Nah Kak, kalau misalnya nih dia mengkulitin Kakak lagi, kayak ngejelek-jelekin apa yang dia tahu tentang Kakak. Menurut Kakak gimana Kakak cara menanggapinya Kak? Aku santai aja karena tanpa dia kulitin aku selalu ngomong sama orang. Kayak aku prostitusi, aku ngomong. Aku pernah jadi PSK, aku ngomong. Aku nggak pernah nutupin hal apapun dalam hidupku. Gitu loh. Sama cowok pun aku, kalau misalnya aku transgender pun aku ngomong. Jadi dia mau ngulitin aku apa, makanya dia ngehajar aku dengan fitnah. Kurang lebihnya kayak gini, hasil pemakaian Superdol selama 30 hari. Nah, kalau udah 30 hari gini, cukup dipakein maskara aja, itu bakalan kelihatan panjang banget. Terus biar lebih bagus lagi, pakaiin penjepit bulu mata, dijepit, didiemin gitu, kurang lebih 7 detik. Tapi inget ya, ini harus pakainya rutin, sebelum tidur, sama tiap habis cuci muka. Dia kan nggak punya bahan, dia mau bilang aku transgender, ya memang sebelum dia ngomong pun aku udah nggak, jauh-jauh hari aku udah ngomong ke siapapun aku transgender. Sama orang-orang pun tahu aku PSK karena setiap live aku bilang aku cerita waktu zaman aku jadi PSK dan lain-lain semuanya. Jadi dia udah nggak punya celah untuk ngulitin aku gitu loh. Sampai akhirnya dia bingung sendiri untuk ngulitin aku gimana, dihajarlah dengan fitnah. Fitnahnya dibilang aku fitnah maling, difitnahnya aku suka sama kucingnya dia. Sementara sejak kapan aku doyan sama bocah? Berarti bukan Gaby, bukan Gondong, bukan? Enggak. Itu aja kagak sama kucingnya dia. Gila kali. Sejak kapan aku doain bocah? Nggak ada. Gila. Aku tuh doainnya gadun. Siap. Oke Kak. Nah itu tadi masalahnya Kakak udah disakitin. Teman-teman Kakak juga banyak disakitin. Menurut Kakak, pertemanan yang benar-benar kayak the real pertemanan itu seperti apa Kak? Dari pertemanan tuh kayak aku sama Mak Talia. Aku sama dia 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahunnya Mak ya? Orangnya dalam kamar. Aku sama Mak Talia tuh 7 tahun kalau nggak salah. Terus kita kenal udah berapa? 7 tahun ya? 8 9. Iya, 8. Pokoknya segitulah. Udah lama, udah sampai lu nggak kehitung. Sama Alin udah belasan tahun, hampir 20 tahun. Karena sama Alin tuh sahabatan dari zaman Alin SMP. Alin SMP, aku udah meletek, aku udah jadi banci. Alin SMP kan, jadi aku ngeliat dia, ini cantik banget gitu kan model ini. Waktu itu dia masih aktif di model, aku udah nggak sekolah. Nah Alin SMP aku udah berhenti sekolah gitu loh. Jadi aku beda sama Alin kan beda 4 tahun. Iya beda 4 tahun sama Alin. Jadi di saat aku udah merantau ke Jakarta, pas lihat Alin ikut lomba model, aku jadi juri gitu. Aku lihat jadi juri, ini cantik banget, ternyata tahu dia orang Chinese Dayak gitu loh. Oh, pantesan gitu. Jadi aku kenal Alin tuh dari zaman dia SMP gitu loh. Nah, itu the real yang best friend. Terus sama sahabat-sahabatku yang di Bali, kayak sama Oli itu aku udah 8 tahun. 8 tahun kalau nggak salah, 8 tahun lebih. Sama IP, terus sama kayak yang admin ngurusin kerjaanku semuanya, itu udah dari tahun 2017 ya sama Ola ya. Terus sama karyawanku yang sekarang aku percayain yang megang salonku di sana, itu juga udah bertahun-tahun. Terus sahabatku ada satu orang, sahabat terbaik dalam hidupku itu ada satu namanya Naya. Naya itu dia orang sekampung, kita dari zaman bandel bareng-bareng, dulu di kampung ngerantau Jakarta bareng-bareng, sampai bener-bener susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng, sampai saat ini pun dia sakit atau apapun, aku bilang kamu butuh apapun ngomong. Aku bakal support, nggak usah segan-segan, nggak usah malu-malu. Karena zaman waktu pas aku susah pun, aku masih bener-bener hidup susah pun, aku nggak punya tempat tinggal di Jakarta.
udah tinggal di tempatku aja gitu loh. Oh, Tinggal tempat dia tukang kasih makan, mau makan apa ngomong ya. Jadi aku dikasih uang jajan ya sama kayak ibarat kata sama Matalia kalau misalkan kayak aku nggak ada duit dikasih duit gitu loh. Sama Alin aku pergi kemana pun udah nggak usah bayar, aku yang bayar. Jadi bener-bener the real Dari pertemanan. pertemanan itu seperti itu, nggak ada hitung-hitungan gitu loh. Oh, dan kakak juga bertahun-tahun seperti yang kakak bilang tadi kan berapa orang tadi bertahun-tahun temanannya. Berarti kakak ini emang setia kawan orangnya. Aku kalau sama teman, aku selalu setia. Aku tuh nggak pernah ada musuh sebenarnya. Kalau bener-bener sama teman ya, nggak pernah aku berantem. Kalau bener-bener real sama teman, cuma sama dia doang teman yang aku berantem. Oh, oke. Kalau yang lain kan berantem itu kan yang realnya itu kan bukan yang pertemanan yang intens. Yang pertemanan intens itu cuma sama dia yang berantem. Karena kan dulu kan sama dia kan intens kan. Intens banget, Intens. akrab banget, mana-mana Iya, bareng. makanya bener-bener. bener-bener cuma sama dia doang berantem. Sama yang lain nggak pernah. Sama Matalia pernah kita adu argumen tapi nggak sampai berantem gitu loh. Sampai besoknya udah baikan lagi karena dia tahu gilanya aku tahu juga karakternya dia gitu. Jadi ya udah kita saling memahami karakter. Nggak pernah ada ini. Kalau sama dia itu kenapa? Berantemnya itu karena dia nipu yang udah benar-benar fatal gitu loh. Kalau aku gini ya, aku punya prinsip dalam hidupku, pertemanan, kalau kamu butuh, kamu ngomong. Kalau memang aku ada, aku kasih. Atau kalau kamu butuh uang buat makan, buat apa. Kalau memang aku ada, oke. Kalau aku nggak ada pun, kalau memang kamu benar-benar butuh yang benar-benar masuk logikanya, entah kamu sakit, atau kamu masuk rumah sakit, atau apa, aku usahain. Aku usahain sampai ada gitu. Tapi kalau dia kan benar-benar yang nipu manfaatin yang orang yang apa yang dianggapnya anaknya dia, dianggapnya sahabatnya dia, tiba-tiba bisa ditipu seperti itu. Benar-benar yang kecewa aku, yang buat aku ya udah fatal gitu. Oh, oke. Tapi kakak kenal dia tuh udah lama atau berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, benar ya berarti. Oke. Nah kakak berarti sempat masuk manajemennya dia dong? Dibilang masuk manajemen sih, aku nggak pernah mau terikat kontrak sama dia. Di profilku pun aku nggak pernah menuliskan kalau dia manajerku. Tapi memang kalau misalkan di mana-mana pun aku selalu bilang, oh iya dia manajerku gitu loh. Oke. Nah kak, kemarin itu kan kakak sempat bilang, gua itu berantem sama orang-orang itu kadang disuruh dia gitu. Itu gimana tuh maksudnya kak? Jadi waktu berantem sama LL, oke. dia yang nyeting. LL berantem sama aku pertama kali. Dia yang nyeting LL buat ngajar aku. Oke. Jadi pas di saat LL berantem sama dia, dia nyari alat untuk orang yang nyerang LL. Aku dibaikin sama dia. Aku dibaikin, ditarik sama dia, dimanfaatin untuk nyerang LL. LL lagi. Nah, dia benci sama Niki, aku dijadiin alat lagi untuk nyerang Niki. Dan bodohnya aku mau. Nah, kenapa kakak nggak sadar? Kita sama dia itu benar-benar semua sampai Niki pun ada ngakuin. Iya, waktu pas ketemu pertama kali itu dia ngomongnya manis banget. Jadi dia tuh kayak apa ya? Entah kayak ada ilmu mungkin ya. Ada ilmu, jadi kita tuh kayak percaya aja omongan dia gitu loh. Mau aja, nurut aja gitu. Mungkin jago ngelobi kali ya. Nggak ngerti juga deh. Tapi memang bapak dia kan dukun kan. Oke. Oh, ternyata ada goib-goib juga di sini. Ada. Oke. Nah, Kak, sempet kakak tuh di layar tancap pertama tuh ngomong, mungkin ini agak rahasia, maksudnya agak sensitif sih, Kak. Cuman boleh kakak jawab atau enggak, terserah Kak. Kakak sempat kayak kemarin kayak penangkapan LL, sempat kakak ngomong ada andilnya di situ. Iya. Nah, menurut kakak gimana tuh? Memang dia yang ngejebak. Oh, oke. Dia yang ngejebak. Aku saksi hidup, Stasia saksi hidup, Alin saksi hidup. Oke. Si Om saksi hidup. Si Om It Riz. Itu saksi hidup juga. Aduh. Berarti dia kakak tadinya bukan masuk manajemen berarti ya Kak ya, tapi ya pernah kerja bareng lah. Oke. LL juga pernah kerja bareng sama dia kan. Nah. Tapi LL masuk manajemen. Masuk manajemen, ada kontrak. Nah, LL sempat berantem sama dia. Ditipu Kak juga. Niki, oke, ditipu. Ditipu apa ya Kak? Pembuatan video klip di Rusia. Ditipu duit LL sampai habis. Oh, yang LL buat video klip di Rusia itu. Oke. Awalnya si Dede.
Oke. dijadiin bahan untuk nyerang LL juga. Pas aku dijadiin alat gitu untuk nyerang LL, Dede disuruh masuk juga tuh untuk jadi alat juga nyerang LL. Oke. Cuma si Dede nggak mau terlalu yang Mengikuti maunya? ya ngikutin maunya gitu. Oh. Kalau aku nih nggak ngerti deh ya, kayak dibikin bego gitu deh. Mau aja Jadi gitu. ngikut aja kayak. Ikut aja. Nah, kakak LL berarti udah selesai dari udah keluar juga kan? Aku udah nge-DM LL. Udah baikan Udah juga. nge-DM LL minta maaf apa sama Niki pun juga aku udah minta maaf awalnya sampai tadi ketemu udah ketakak kan. Kakak LL, Kak Niki itu akunnya sempat hilang, akun Instagramnya. Menurut kakak, ini ada andil dia atau gimana kak?